Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 28 dan 29. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirwon seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan dalam baiknya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Pak Agus, baca Matius 8 ya Pak. Nanti setelah ini Pak Kuang berdoa untuk firman Tuhan ini ya Pak Kuang. Terima kasih. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Awe. Iya. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius 8 ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit.
Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu. Lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan dua orang yang kerasukan setan, menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepadanya, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah ke penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Selesai. Terima kasih Pak Agus. Pak Kwang, sebelum kita mendengar pencerahan dari Pastor Paul, silakan berdoa dulu Pak untuk firman Tuhan. Baik Pak Awe, Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian, baik di Zoom maupun di YouTube.
Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertahta di dalam kerajaan surga, betapa suci, besar, dan agung mulia Engkau ya Tuhan. Kami mohon ampun dosa dan salah kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan, layak untuk menerima firman. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kami saat ini. Kami mohon berkat-Mu kepada Pastor Paul sehingga dia boleh dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa firman Tuhan ya. Hari ini meminta pembelaan Tuhan, Tuhan perisaiku, pelindungku, gunung batuku, dan segala macam. Tapi dibalik ya, nampaknya ya, Anda kalau ngelihat gunung batu dikira Tuhan. Kalau Anda melihat pendeta dikira Tuhan. Kalau Anda melihat abang jago dikira Tuhan. Anda melihat orang kaya dikira Tuhan. Anda melihat ada orang punya duit dikit aja dikira Tuhan. Kebalikannya ya, bingung juga ya. Karena memang dasarnya pikiran manusia itu sudah menjadi jahat. Ya kan? Dia ingin memanipulasi Tuhan demi keuntungan, demi kepentingan pribadinya dia. Demi Suaranya putus, Pak. Tuhan. Ya, dia mau kendalikan Tuhan. Dikatakan kalau kamu tidak dapat mengendalikan tes sukahmu, ya kan? Kalau kamu tidak dapat mengendalikan tes sukahmu, dosa itu akan menerkam kamu. Orang sudah tahu yang benar dan yang jahat. Logosnya orang sudah tahu. Pak Pendeta sudah tahu semua. Tetapi akhirnya para pendeta pun tidak dapat mengendalikan tes sukanya. Akhirnya banyak pendeta mengumpulkan uang demi dirinya sendiri. Lalu jemaatnya suaranya tidak stabil, bagaimana yang lain? Tolong kontrol yang lain. Suaranya ya, sekarang putus. Oke, Pak. Tadi putus-putus. Suaranya putus-putus ya. Iya, ini saya lagi komplain berat sama Sigo ini ya. Saya pakai internet Sigo ini beberapa hari ini parah sekali. Hari ini paling parah ini ya, internetnya 2 hari ini paling parah. Sekarang marah udah nggak keluar nih. Ya. Sudah bagus, Pastor. Ya. Oke, internetnya yang down sekarang, nggak bisa. Saya komplain berat tadi, saya bilang saya bayar 200 euro nggak apa-apa sebulan, yang penting jangan ada putus internetnya. Saya sampai bilang begitu ya. Tapi ya mereka nggak bisa bantu apa-apa. Rencana saya mau ganti lagi, nggak pakai Sigo lagi. Saya nggak tahu harus pakai apa, karena saya bayar Bukannya, putus deh. Sekarang putus deh. Iya, putus. Putus sama sekali. Saya ini jadi host sekarang malah. Iya, tidak dengar. Saya kira internet saya yang rusak juga. Oke, saya punya aja, diambil Pak. Bentar ya. Aduh, begini. Saya teleponin dulu ya. Baik, Pak Awi. Bu Ana, netnya terputus tuh. Ya, oke. Ya, oke. Bentar ya, saudara-saudaraku. Kalau udah begini nih memang kitanya jadi apa ya, kalau bahasa Jermannya machlus, nggak bisa apa-apa. Iya. Iya, ini kacau memang.
Tapi Bang betul juga yang Pastor Paul bilang ya. Nanti semua dimatiin tuh net-netnya, yang kripto werung pun duit kripto itu habis semua. Jadi orang bangkrut semua. Iya. Oke. Oke. Ya. Saya pakai iPad ya. Aduh. iPad itu keren ya, wifi-nya dia bisa ngerebut yang lain. Dia bisa tarik semua. Cuman bentar ya. Betul yang Pastor Paul bilang ini. Kalau netnya semua dibabat habis, nanti antikris itu ya ini. Ya, oke ya. Ya. Sebentar. Masih nggak bisa ya. Green screen-nya juga kalah nih. I have a green screen. Yes. Udah kan? Ya, bagus Pak. Udah, tes. Ya, oke ya. Ya. Saya nggak tahu kenapa susah sekali ya internetnya. Ini saya restart laptopnya sampai supaya bisa lebih mudah. Sebentar. Oke. Ya, saya bayar internet 130 euro ya per bulan. Ya. Mahal dong. Ya, saya pakai yang bisnis. Unlimited, no interrupt, tapi saya tidak puas sekali dengan Sigo ini. Memang saya komplain nggak bisa. Saya dari seminggu yang lalu sudah telepon ya untuk masalah internet ini. Iya. Ngeri ya, ini saya bayar ini 100 juga. Per bulan 100 ditambah saya 2 ya. Saya pakai nih, ya, kalau di layar itu saya pakai 2 link ya tuh. Saya pakai Sigo yang ini dan saya pakai yang atas ini. Malah 3 ya, saya pakai internet 3. Yang satu 30, jadi total saya bayar internet sebulan 160 euro. Betul. Dan saya tidak mendapat yang bagus, makanya saya sangat kecewa sekali dengan internet. Ini cobaan besar nih buat saya ini. Ini saya pakai cobaan besar buat saya. Karena 160 euro saya nggak bisa dapat hal yang baik ya. Harusnya saya bisa, wah ngeri ya, ini kalau dapat internet begini, karena kerjanya kita di internet ya. Pelayanan kita semua di internet. Makanya saya bilang saya bayar 200 euro. Yang penting internetnya bagus, lancar, saya bilang begitu ya. Nah, laptopnya kita pakai Core i7 ya. Pakai Core i7, yang satunya memang masih laptop lama, Core i5 ya. Nah, belum beli, nanti bulan depan saya rencana beli Core i5. Sebab kalau enggak, semua. Kita nggak tahu yang salah laptopnya atau yang salah internetnya. Sebab setiap hari kita gangguan terus internetnya ya. Internetnya yang salah itu. Iya, makanya kita saya tahu yang ini mana. Pakai laptop yang lebih tua lagi, Pak. Iya, saya sampai komplain. Nah, dari tadi makanya saya keganggu tadi ya, beberapa hari online. Saya keganggu kalau siang itu karena saya sambil telepon mereka. Mereka teleponnya biasanya siang, pas saya lagi live itu baru bisa ditelepon. Nah, kalau pagi saya sekolah ya sama kerja, jadi nggak bisa apa-apa. Saya kerja di yayasan, jadi saya nggak bisa telepon kan. Nah, kalau siang baru bisa pas lagi live dengan kalian, saya baru bisa telepon. Kalau siang itu, jadi saya telepon itu sambil live, saya sambil telepon karena nelponnya juga kan hotline kan. Wah, saya harus ketemu terus tuh. 2 jam itu saya belum, itu cobaan itu buat saya pekerjaan gitu. Stres sekali itu ya kalau udah begitu, stres sekali. Sudah begitu bahasa Belanda saya kan belum bagus kan. Mereka tidak bisa bahasa Inggris, repotnya. Bisa bahasa Inggris, ya repot. Jadi saya pakai bahasa Belanda kan ngomong mereka. Ya bisa, mereka mengerti, mereka tahu saya komplain. Cuman mereka juga nggak tahu salah di mana. Nah, saya bilang kalau besok nggak datang, kita stop aja deh abonmennya, saya ganti yang lain. Sebab kitanya susah sekali ya begini. Setiap kali live, saya stres sekali ya. Ketika saya sedang berusaha mengumpulkan ini, ambience down, tiba-tiba mati internetnya. Saya down, langsung distract dulu ya. Saya juga kan yang waktu itu kan pernah saya komplain tuh Pak. Nah, itu sekarang terus-terusan kuat Pak. Saya bayar cuma 35 Pak. Saya komplain itu, Pak. Tapi nggak apa-apa ya, ini kita terus berusaha
yang terbaik ya untuk melayani ya. Makanya saya kemarin sudah beli Core i7 1 baru ya. Nah, ini kita mesti beli satu lagi. Tempat saat ini kalau kita pakai iPad juga kemarin karena iPad-nya rusak. Nah, sekarang kita iPad sudah jarang terganggu kan kalau saya ngajar. Enak kan? Nggak pernah pakai gambar begitu kan enak kalau saya ngajar. Nah, sekarang tinggal satu lagi untuk ini ya, untuk layar utamanya. Oke, nggak apa-apa. Nah, itulah pencobaan ya. Tiap kita semua ada punya kesulitan, punya tantangan, saudara. Semua pekerjaan ada masalahnya, ya. Tetapi memang pekerjaan kita ini cost-nya cukup murah dibanding Anda membangun gedung gereja, ya. Kita dengan cost hanya 200 euro sebulan, ya, dengan laptop Core i7 1, iPad 1, sama Core i5 1, kita sudah jadi gereja internasional. Habis ini doa pagi yang nonton 3.000 sampai 4.000. Ya kan? Kalau hari Minggu 10.000 sampai 20.000. Ya kan? Nah, itu kan kita sudah menjadi sebuah komunitas. Bahkan kita dengan hanya 200 euro per bulan ya internetnya, saya bisa mengkoordinir Anda semua untuk mengumpulkan 4 miliar dalam setahun ya kan? Jahit kan, modalnya 200 euro, sebulan kita bisa kumpulkan ya 400 juta. Nah, itu luar biasa. Gerejanya Gilbert, modalnya berapa sebulan? Ngumpulin berapa? Nah, nggak cukup, saudara. Luar biasa kan? Satu bulan kita bisa mengumpulkan 400 juta ya, yang buat kasih makan itu. Bukan uangnya saya, maksudnya uang yang kita kumpulkan, kan sama saja kolektor kan? Yang kita dikelola oleh Damaris, Damar Kasih untuk Marturia dan Diakonia hanya dengan modal 200 euro sebulan. Ya tentu Core i5, Core i7 dan iPad ya. Kita gunakan 3 perangkat itu. Jadi kan enak kan? Luar biasa kan? Itu gereja. Murah kan? Murah. Murah sekali ya, luar biasa kan? Maka itu saudara, sebetulnya Tuhan sudah buka banyak jalan. Nah, saya kira ini salah satu demon, ya, salah satu iblis yang mencoba mengacaukan ambience pelayanan kita. Kemarin di kelas apologetik terakhir, saya jelaskan ya, apa bedanya Satan sama demon. Dulu pernah saya jelaskan, tapi kemarin saya jelaskan dengan tandas, karena enak kalau di kelas apologetik itu semuanya sudah urutan, jadi mereka nangkep, nanyanya pun enak. Nah, kalau di hari Minggu saya jelasin, kan Anda nggak ikut kelas evangelis, kelas apologetik, yang berita juga bingung. Makanya ikut kelas evangelis ya. Kita bulan Juli ada buka kelas baru evangelis dan apostolik ya. Nah, kita ada bikin kelas apostolik juga untuk bulan Juli ya. Nah, saudara, kita balik tadi ya. Kita orang-orang Kristen maunya tuh memperdayakan Tuhan. Bukan. Ya, Anda mau menipu Tuhan, memanipulasi Tuhan. Repot, saudara. Anda maunya memanipulasi Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi niat Anda di dalam hati Anda ketika berdoa, ya. Allahku, gunung batuku. Oh enggak, gunung batu itu Allahku, abang itu Allahku, tanteku itu Allahku. Siapa yang menjadi Allahmu? Uang, saudara, kekayaanmu, ya, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sama ya. Coba Anda lihat ya. Apakah gedung Allah kita? Enggak ya. Kita nggak perlu gedung ya. Kita nggak tergantung sama gedung. Benar nggak? Kita nggak tergantung. Apakah kita tergantung sama Ziggo, internetnya kita? Enggak, saya pakai internet yang lain. Saya bisa pakai koneksi yang lain, ya kan? Kadang-kadang saya gunakan handphone saya ya. Kalau saya udah mentok, saya langsung pakai handphone saya. Nah, kita punya banyak sekali cara. Apakah Damaris nggak ada masalah? Banyak masalah. Apakah Damar Kasih nggak ada masalah? Banyak masalah. Tapi karena kita serius, ya Tuhan buka jalan. Ya, masalah banyak. Hanya Pak Alex itu masalahnya banyak. Itu Pak Alex sampai rambutnya rontok semua mikirin Damar Kasih itu. Nah, nggak percaya Anda. Tetapi Tuhan buka jalan. Kita sekarang mau buka lagi ya di Kudus ya. Main Pak Alex sudah pergi di Kudus itu. Kita mau buka pelayanan lagi dengan Pastor Iskandar. Damar Kasih kita jalan terus ya. Merancak terus kemana-mana. Dalam ruang tinggal. Padahal 2,5 tahun ya.
kalah cepat Galarua, kalah cepat. Ya kita nggak tahu kenapa ya. Memang karena core-nya kita kan memang diakonia dan marturia, bantuan yang Galarua ini kita berkali-kali ketemu orang yang salah ya, berkali-kali ketemu isinya orang mata duitan semua. Kuat memang ya. Pak Putih babak belur juga tuh Pak Putih. Saya nggak tahu ada Pak Putih. Semoga Tuhan kasih kekuatan buat Pak Putih. Tapi itulah semua ada tantangannya, ya kan? Lah Anda baru ada tantangan nyerah, Gilbert baru ada tantangan nyerah udah bubar diakonianya. Saya bilang lah kamu katanya pendeta hebat, diakonia kok bisa berhenti gimana sih? Kamu kalah sama anak iblis nih. Rahasianya apa, saudara? Rahasianya, saya kasih tahu Anda rahasianya ya. Rahasianya adalah Gilbert kalau ada badai ditengking. Ya enggak? Anda dengarkan khotbahnya Gilbert. Badai pencobaan ditengking sampai jengking, saudara. Badainya pergi enggak? Enggak. Jemaatnya sampai jengking, saudara. Lalu Gilbert ngomong, imanmu belum kuat anakku. Ngasem, kurang ajar. Dia yang doanya nggak dikabulkan, dia nyalakan jemaat, imannya nggak kuat. Aminnya yang nggak kuat, makanya berzina pendeta-pendeta kan. Anda masuk dalam jebakan-jebakan agamawi. Tengking pencobaan itu ditengking. Tuhan nggak ngajari menengking pencobaan loh. Tuhan tidak ajari Anda untuk menengking pencobaan. Ya. Tuhan ajari Anda untuk hidup. You must live with that. Kamu harus hidup dengan itu. Ya, kamu harus hidup beriringan dengan pencobaan. Oh, berarti nggak diberkati kalau ada pencobaan. Siapa bilang? Siapa yang berani bilang di sini Pak apa yang nggak diberkati? Anaknya sakit, Pak. Saya kasih tahu Anda ya, dalam kemustahilan sudah tidak ada keluarga. Apa yang berkecukupan sekarang. Saudara tahu apa yang akan terjadi nanti 20 tahun lagi? Anaknya apa yang akan tahu hati Bapak. Ketika berkata, Bapak kami di surga, dia membayangkan bapaknya itu kayak Pak Apeng, tahu nggak? Ready to die for my daughter. Apapun tabrak pokoknya buat anakku. Anaknya Pak Apeng 20 tahun lagi, kalau berdoa Bapak kami yang di surga, dia tahu yang namanya Bapak seperti apa. Orang Anda kalau yang pencobaan ditenging-tenging belum tentu ngerasain namanya Bapak di surga kayak apa. Anda sekarang yang hidupnya enak-enakan belum tentu kalau Bapak kami surga, Bapak asal punya duit ya Bapak, enggak punya duit ya empuh wes, iya kan? Enggak. Kalau Anda tanya saya tentang Bapak, ayah saya memang bukan orang yang kaya, ayah saya bukan orang yang sukses dalam pekerjaannya dalam uang. Tapi anak saya ready to die for his children. Ayah saya itu siap mati buat anak-anaknya, saudara. Saya ingat mau dikeroyok orang sekampung ya. Bapak saya pasang badan, langkahi dulu mayat saya di belakang bapak saya. Itu benar aja saya di belakang bapak saya. Saya ketakutan ya. Mau dikeroyok orang sekampung coba. Bawa cangkul, bawa macam, bawa arit, bapak saya di depannya. Kalau mau apa-apa ya langkai dulu mayat saya. Ngomong begitu jelas, di kampung itu orang Cina satu ini. Saya kan bapaknya. Kamu apa-apa sama bapaknya, jangan sama anaknya. Kalau mau kelahi, anak sama anak kelahi sana, diadu sekalian. Kalau mau keroyok anak saya, langkai dulu bapaknya. Dan itu enggak sekali, 2 kali dilakukan itu untuk anak-anaknya, saudara. Dia lindungi anak-anaknya. Sehingga ketika kami berdoa, Bapa yang melindungi kami, Bapak yang menaungi. Kita langsung kebayang apa? Papi saya, saudara. Pasang badan buat saya. Papi saya saja yang dianggap orang brengsek aja berani pasang badan buat saya. Apalagi Bapak di sorga. Nah, hari-hari ini Anda ingin Tuhan sebagai perisaimu, pelindungmu, tetapi Anda begitu ada badai pencobaan, Anda teriak-teriak minta ditengking-tengking badai pencobaan ya. Lalu Tuhan Yesus bingung, dibangunin tidur. Bangun Tuhan. Orang Islamnya membuli. Tuhannya lagi tidur di buritan, ketiduran tuh. Tuhan kok tidur? Emang kenapa kalau Tuhan tidur? Everything gonna be okay. Semua akan beres-beres saja.
Ordnung, kata orang Jerman. Makanya tidur. Karena alles in Ordnung. Tapi ada badai. Itu emang kenapa kalau ada badai? Ya enggak? Tapi ini sakit udah mau mati. Mati enggak? Ini kena cancer di stadium tinggi nih. Ini orang yang nganter orang kena cancer. Saya punya teman ya saudaraku, kena cancer. Dia ada satu sahabat yang nganter dia terus saudaraku. Saudara tahu yang kena cancer itu masih hidup, teman saya yang nganter ini udah mati, saudara. Masih sehat. Matinya cuma gara-gara masuk angin duduk biasa itu ya. Yang kena cancer belum mati sampai sekarang. Apakah cancer pasti membunuhmu? Enggak ya. Anda jangan berpikiran sempit begitu dong. Anda jangan berpikiran sempit begitu. Apakah cancer pasti membunuhmu? Apakah penyakit itu pasti akan membuat kamu, ya memang akan bikin susah, tetapi akan membuat kamu setia kalau kamu melihat di situ ada Tuhan Yesus bersamamu. Tapi Tuhan Yesusnya tidur, ya karena alles in Ordnung. Semua dalam kendali, tenang saja, makanya dia tidur. Kalau lagi nggak dalam kendali, pasti ia akan turun tangan. Karena semua dalam kendali, tinggal tidur. Tapi saya juga begitu. Ya, kalau kita lagi belajar nyetir dulu ya. Kita nyetir itu berangkat dari Tegal ke Semarang gitu ya. Saya lihat saya sampai Pemalang, nyetirnya bagus, tinggal tidur sampai dia bangun di Semarang udah bangun. Ya, kalau sistemnya nggak baik, pasti ditungguin. Jadi kalau Alex itu dia tinggal tidur sama dia pasti nyampe. Dia tahu nyetirnya benar kok. Kan begitu kan? Kalau Anda melihat Tuhan Yesus tidur di Puritan, kamu tenang saja, pasti alles in Ordnung. Jangan malah teriak-teriak, kejang-kejang jejerita, Tuhan mau mati, Tuhan mau mati. Anda kan begitu kan? Oh Tuhan, udah boleh sudah di depan. Kalau Tuhan tidur, ya, terus setiap kali Tuhan di depan mau ambil mobilmu, kasihkan saja. Mau apa kok begitu? Nah, karepmu. Kamu mau cara Tuhan apa mau caramu? Apakah dengan mobilmu dikasihkan kamu mati? Enggak, malu, bukan mati. Dan Tuhan ajari kamu untuk lain kali jangan ngutang. Ya. Enggak tobat-tobat ya karepmu. Lah kamu diajari cara Tuhan. Kamu bandel sih. Ya. Anda kejang-kejang masuk rumah sakit. Teriak-teriak sampai jejeritan. Tuhan tidak memberi pertolongan. Tenang. Percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Anda hanya perlu yakin, memastikan bahwa kamu tracknya lagi benar. Marturia, diakonia. Jangan sampai meleset. Kalau meleset, bonggan. Pastikan kamu di dalam track yang benar, bermarturia dan berdiakonia. Pencobaan masalah biar terjadi. Karena semua itu ada batasnya, saudara. Pencobaan itu ada batasnya. Seperti Ayub kemarin kita belajar. Ada satu titik baliknya. Tapi kalau Anda responnya salah, jejeritan kejang-kejang, Tuhan bangun dia, tapi dimarahi kamu. Terus enggak apa-apa dimarahi Tuhan, yang Tuhan bangun kita selamat. Iya, tapi Tuhan bilang di mana imanmu? Kamu imannya enggak tunggu-tunggu, nih payah nih. Mau berapa lama lagi? Ya. Saya berdoa supaya Anda enggak jejeritan ya. Kalau ada badai itu nikmati. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Pengennya begitu terus. Dia menuntut air tenang semua, pengennya padang rumput hijau, air tenang. Tetapi Tuhan benar-benar suatu ketika bawa Anda ke dalam lembah kekelaman. Tuhan membawa ke sana. Anda jejeritan. Kenapa Anda harus melewati lembah kekelaman?
untuk memurnikan hatimu. Karena kamu tidak jujur sama Tuhan. Tidak ada manusia yang bahkan bisa ngerti dia sedang murni apa enggak. Sampai dia mengalami lembah kekelauan, baru dia tahu dia murni apa enggak. Termasuk saya. Anda tidak akan pernah tahu Anda murni atau enggak sama Tuhan. Pujilah aku, Tuhan. Gundelmu peang. Sampai kamu melewati lembah kekelaman dan kamu memberikan respon-respon yang benar. Begitu kamu tahu responmu salah, kamu tahu kamu tidak murni. Bersyukurlah kamu tahunya sekarang. Sebab kalau kamu tahunya nanti kalau sudah mati di hari penghakiman, artinya kamu pasti masuk neraka. Kalau kamu tahunya sekarang, artinya kamu kesempatan buat bertobat. Beneran, saudara. Kalau kamu tahunya nanti, ya, artinya kamu siap masuk neraka. Kamu sudah di penghujung neraka, tinggal masuk gitu. Artinya kan kamu lagi dihakimi kan. Ternyata kamu tahu kamu nggak murni. Berarti kamu sudah siap lompat itu terjun bebas ke neraka. Tapi kalau kamu tahunya sekarang, ternyata aku nggak murni Tuhan. Kayak saya kemarin 2014-2015, ternyata saya nggak murni ya Tuhan ya. Untung tahunya sekarang. Makanya dimurnikan. Langsung kita bertobat. Jangan diceritain. Tahu nggak setelah bertobat? Nggak perlu pakai tengking-tengking, saudara. Masalahnya selesai sendiri. Bilangin nggak percaya, saudara. Anda kebanyakan ikut dengar pengajarannya Gilbert sih. Nggak perlu tengking-tengking, saudara. Masalahnya selesai sendiri. Makanya Tuhan langsung berpaling dan berkata, di mana imanmu? Dalam lembah kekelaman gadamu dan tongkatmu. Nggak ada tombaknya langsung, wah kejang-kejang pelojotan bingung lembah kekelaman. Enggak, dia tetap tenang jalan, tetap bersama gembalanya. Nah, Anda nggak percaya kalau Anda kambing kok begitu masuk lembah kekelaman Anda ngacir kok. Nggak mau kok. Ya kan? Dan kemarin saya bilang, kenapa saya segel? Pasti, sihir ya. Apa? Saya lupa lagi. Sure. Mengapa saya sangat yakin? I am very sure with my way. Karena my way ya sedang di dalam tracknya Tuhan. Ada righteousness, ada sadek, ada sedekah di sana, saudara. Makanya saudara harus sedekah, harus diakoninya terus dengan militan. Nanti Anda akan tahu kalau Anda sedang dalam kebenaran itu. Logos ya dalam bahasa sedekah jadi rema. Logos adalah sadek, sadeknya itu ekspresinya adalah sedekah. Ya. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Kok enggak ada ini. Share papan tulis, mana papan whiteboard, udah nggak ada lagi dah. Background effect, chat. Udah nggak apa-apa. Oh saya, karena bukan ini ya ternyata ya. Bukan host. Caranya gimana nih jadikan hostnya nih. Oh ini udah nyala nih ya. Terakhir ya, saya tunjukkan ke Anda nih sekali lagi. Ajaran kemarin. Sebentar ya. Oh ini terkabut. Oke, berhasil ya.
Ini yang kemarin ya, saudara, ketika Anda tahu logos, nah ini enak ya kalau iPad-nya enak nih, logos. Ini adalah buah pengetahuan, baik dan jahat. Ya kan? Logos ini adalah sadek ya, sadek. Sama dengan righteousness, kebenaran. Maka sadeknya ini harus jadi sedekah, sedek, ya, itu diakoni. Maka akan menjadi rema, ya. Kalau logos itu menjadi sadek, logos itu adalah kebenaran yang hakiki mutlak. Lalu ekspresinya, ekspresi semua kebenaran itu pasti diakonia, charity, ya, kasih, ya, agape. Karena ada sadek yang tidak berdasarkan agape, saudara. Bunuh-bunuhan kamu kayak orang Islam, kayak zamannya perang salib, bunuh-bunuhan kamu. Semua orang punya kebenarannya sendiri. Makanya ekspresi dari sadek, kalau kamu tidak sedekah, tidak berdiakonia, tidak mengasihi, mengampuni, memberkati, kamu tidak akan pernah jadi rema. Rema inilah pohon buah kehidupan, sehingga kamu hidup selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 63. Rema adalah pneuma, roh, dan zoe, hidup. Ya, gitu ya saudara ya. Makanya kalau Anda masuk ke dalam pencobaan badai hidup, angin topan badai keluargamu, ekonomimu, kesehatanmu, jangan jeritan, Tuhan mati, kita mati, Tuhan mati. Kelimpungan, tenang aja, tenang. Kalau Tuhan tidur, maksudnya Tuhan nggak jawab doamu. Artinya alles in ordnung, semuanya aman, ya, alles in ordnung, semua terkendali. Tapi kamu harus pastikan kamu sedang di dalam track ini loh. Tracknya ini loh, logosnya adalah sadek, firman Tuhan, dan Anda ekspresinya adalah sedekah, sehingga Anda punya rema. Pastikan kamu ini dulu, ya. Tenang. Kayak saya tenang. Badai topan, difitnah, dihajar, dia apa, tenang. Ya karena kejengkel sesekali jengkel, apalagi saya orangnya temperamen ya. Jengkel kayak ini saya jengkel, saya internetnya mati-mati jengkel. Males oknum. Ya. Kalau Tuhan tidur di puritan, artinya semua terkendali. Nggak bakal mati, saudara. Anda ngelihat ngusir setan, ngelihat orang kusta, ngelihat orang kusta sembuh, semua. Anda bersorak-sorak euforia. Wah, hebat kalau nyanyinya Allah ditinggikan dengan sorak-sorai kita lah umat pemenang. Tapi Anda begitu kena badai jejeritan, tetangisan, kejang-kejang, kejut-kejut. Alles itu tenang saja. Yang penting kamu lakukan ini fokus. Ini fokus ya saudara. Anda harus ini fokus nih. Menang Anda. Teladanilah saya. Seperti saya meneladani Kristus. Tuhan Yesus memberkati.